Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita di kelas TOEFL ya. Jadi saya punya dua program ya, IELTS untuk bagi kalian yang ingin persiapan studi luar negeri, harinya Senin Selasa ya. Kemudian ada TOEFL untuk persiapan bagi kalian yang ke dalam negeri ya, harinya Rabu Kamis ya. Hari ini jadwal untuk TOEFL. Nah, ini sudah berjalan batch 3 ya. Jadi batch 1, 2 sudah selesai dan ini batch 3 pertemuan ke-5. Jadi saya akan langsung ya, tidak mengulang yang di batch 1 dan 2. Nah, jadi jangan khawatir bagi yang tidak mengikuti batch 1 dan 2, semua kelas sudah saya record ya. Sudah saya rekam di YouTube saya. Nah, ini saya share di sini ya. Nah, silakan. Di YouTube saya bisa di bagian playlist, ya, bagian playlist. Di sini sudah ada judul-judulnya ya. Di sini ada IELTS Batch 3 ya, yang masih berjalan. Kemudian TOEFL yang Batch 3 yang ini nanti juga akan saya masukkan ke sini. Nah, yang sudah berjalan yang ini ya, TOEFL yang Batch 2 sama TOEFL yang Batch 1 ya. Jadi bagi yang belum mengikuti bisa dilihat di YouTube saya ya. Di sini juga ada berarti hari ini kita structure ya, bukan reading, structure dulu. Kita buka dulu untuk page 2 dulu, structure terakhir skill berapa. Jadi saya langsung melanjutkan gitu ya. Ini structure yang keempat ya, pertemuan keempat. Structure skill berapa ini? Sebentar, saya lihat dulu. Kok tidak ada? Bentar, bentar. Ini kayaknya saya salah bikin judul ini. Mohon maaf ya. Ini structure-nya coba kita lihat dulu. Jadi nanti kita langsung supaya tidak mengulang-ulang ya. Coba. Hmm, Oke, sebentar. Kemarin saya skill berapa ya? Oke, sebenarnya bukan ini. Oke, sebentar ya. TOEFL yang batch 1. Nah, ini bisa dilihat di playlist. Skill listening, skill 1 sampai 3. Kemudian strukturnya sampai 8 terakhir. Oke, berarti kita sekarang structure ke-9 ya. Baik. Nah, bukunya, PDF-nya saya menggunakan buku Longman. Ya. Buku ini saya rekomendasikan karena easy to follow dan ini memang benar-benar buku TOEFL banget ya. Nah, kita akan start di skill 9, tapi saya akan memberikan a brief information dulu ya, skill 1 sampai 8. Ini sudah ada di playlist saya. Oke, yang pertama ya, yang pertama untuk structure, pastikan ya ini one clause ya, one clause only. Artinya one clause itu kita harus memastikan bahwa kalimat itu memiliki satu subjek dan satu verb gitu ya. Seperti ini. Contoh ya, misal
Was picked up for miles on the freeway. Oke, was picked up ini adalah verb ya, dalam bentuk passive voice ya. Dalam bentuk passive voice. Kemudian ini keterangannya. Berarti yang kurang apa di sini? Subjek. Oleh sebab itu kita pilih A, B, C, D yang subjek. Karena kita harus memastikan bahwa be sure the sentence has a subject and a verb. Oke. Yesterday bukan subjek ya. In the morning bukan subjek. Nah, yang subjek itu adalah traffic and cars. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat di sini. To be-nya apa di sini? Was pick up ya. Ini verb 3, be verb 3 jadi passive voice. Be verb 3 berarti di backup ya, bukan membackup tapi di backup. Was. Was itu kira-kira punyanya subjek yang singular atau yang plural. Oke, silakan di kolom chat. Singular betul. Nah, berarti jawabannya yang traffic ya. Oke. Ini dulu sudah saya jelaskan. Nah, ini saya apa? Secara singkat saja ya. Oke. Itu yang skill pertama ya. Make sure the sentence has a subject and a verb. Oke. Terima kasih untuk partisipan Mbak siapa tadi? Mbak Lita. Oke. Untuk yang skill 2 ya, skill 2 be careful of object of preposition ya. Object of preposition itu bukan subjek ya. Kalau ada, misal seperti ini ya, his exam. Ini kan subjek ya. Tapi karena ada diawali dengan preposisi, maka dia gugur sebagai subjek. Nah, ringkasnya seperti itu untuk skill 2. Nah, oleh sebab itu, di sini subjeknya adalah Tom. Will take itu verbnya. Ya, jadi be careful of object of preposition. Ingat ya, object of preposition itu bukan subjek. Nah, seperti ini ya. Preposisi itu apa aja? Nah, ada in, at, of, to, by, after, itu preposition. Jadi kalau subjek di depannya ada preposition, dia gugur sebagai subjek. Artinya kalimat itu masih belum ada subjeknya. Ya, tetap memegang pada skill 1 bahwa satu kalimat, one phrase itu harus memiliki satu subjek dan satu verb. Ya, seperti ini contohnya with his friend. Oke, kalau his friend aja ini bisa jadi subjek ya. Tapi karena ini didahului oleh preposition with, maka ini gugur menjadi subjek. Alhasil soal ini berarti masih missing subject ya, missing subject. Found ini verb ya. Berarti kita harus mencari apa di jawaban ini? Subjek. Sangat mudah sekali, jawabannya adalah yang B ya. Karena has bukan subjek, later bukan subjek, when bukan subjek. Oke ya. Oke, next. Skill yang nomor 2. Be careful of appositive ya. Be careful of appositive. Appositive itu apa? Nah, appositive langsung ke sini ya. Nah, appositive itu adalah di format pertama kalimat yang dibatasi oleh koma. Dua koma depan dan belakang. Dan format yang kedua kalimat yang ada di awal dan akhiri oleh koma. Nah, apositif. Nah, apositif itu cara mudahnya bisa kita hilangkan. Nah, seperti ini. Gitu ya. Apositif ini menjelaskan subjek. Jadi, misal kalimat itu tidak ada apositifnya, itu it's okay. Contoh seperti ini. Ya. Skill 3 adalah be careful of apositif. Misal, Sally, siapa Sally? Itu loh, the best student in the class. Ya, the best student in the class got an A on the exam. Jadi ini kan menjelaskan siapa? Sally. Jadi ini ketika ini dihilangkan tidak akan merubah gramatikal kalimat itu. Jadi kalimatnya masih benar, ya. Karena apa? Sally sebagai subjek, got sebagai verb, gitu ya. Seperti ini. Tapi harus apositif itu harus menjelaskan subjek, ya. Seperti ini. George is attending the lecture.
berarti pilih yang menjelaskan George ya, yang dijelaskan George ya berarti. Ini kan apositifnya George karena ini untuk format satu ya dibatasi oleh koma depan dan belakang. Ya George. Mana ini yang mana ini coba yang menjelaskan George coba di kolom chat A B C D. Ini untuk skill 1 sampai 8 saya agak cepat ya karena ini memang materi lama ya. Nanti mulai skill ke 9 saya baru akan pelan-pelan. Saya jelasinnya pelan kok sebenarnya. Oke, D, D. Oke. Oke, betul ya. George siapa? My friend. My friend, berarti George-nya itu dihilangi nggak apa-apa. My friend sebagai subjek is attending sebagai verb. Dia present continuous. Ya, oke. Kemudian sekarang skill keempat. Nah, kemudian ini ya, jangan lupa ya, itu tadi kan format yang pertama. Nah, kalau dapat format yang kedua jangan bingung ya. Nah, intinya sama aja. Yang pasti cuma beda posisi saja. Oke, kemudian yang keempat. Nah, ini penting banget ini ya. Saya agak pelan aja yang keempat ini. Be careful of present participle. Ya. Apa sih present participle itu? Present participle adalah verb dalam bentuk ing. Ya. Diingat-ingat dalam pikiran kita bahwa present participle itu adalah verb ing. Karena ada yang verb 3 namanya past participle. Ya, yang ini. Nah, saya jelasinnya tuh ke atas ke bawah supaya terlihat perbedaannya ya, supaya kita tidak overlapping ya. Kalau past participle itu adalah verb 3 ya. Oke, kita ke skill 4 dulu. Present participle, verb ing. Nah, present participle itu kedudukannya bukan verb ya, tapi dia adjective. Oh, enggak, maaf, mohon maaf. Verb ing itu ada dua kedudukannya ya. Yang pertama dia berkedudukan sebagai verb, yang kedua dia berkedudukan sebagai adjective. Gitu ya. Oke, cara membedakannya gimana? Kapan verb ing itu menjadi verb, kapan verb ing itu menduduki sebagai adjective. Nah, kalau depannya itu adalah ada to be, ya seperti is, am, are, was, were, been, itu dia bertindak sebagai verb. Tapi kalau di depannya tidak ada to be, maka dia bertindak sebagai adjective, yaitu kata yang menjelaskan noun, gitu ya, noun atau kata benda. Oke. Saya coba menjelaskan yang ini ya. Bisa di-mute ya. Sini misal. The man is talking to his friend. Artinya laki-laki itu sedang berbicara dengan temannya. Sedang berbicara dengan temannya. Di sini talking depannya ada to be, maka dia bertindak sebagai verb. Ingat ya, to be, aduh, koneksi saya tidak stabil. To be itu ada kalau yang to be present ada is, am, are ya. Kalau yang past ada was, were. Nah, kalau yang tiga atau yang di belakangnya can itu pakai be gitu aja. Yang bentuk tiga itu been gitu ya. Eh, Oke. Nah, talking yang di sini itu depannya tidak ada to be maka dia adjective yaitu menjelaskan noun. Nah, kalau yang ini tadi artinya adalah laki-laki itu sedang berbicara dengan temannya, ya. Yang ini, yang ini laki-laki yang sedang berbicara kepada temannya memiliki jenggot ya kalau nggak salah ya. Laki-laki yang sedang berbicara dengan temannya memiliki jenggot, gitu ya. Nah, dia di sini, talking di sini, verb ing yang di sini itu bertindak sebagai adjective. Jadi jangan salah sangka, ini bukan verb ya. Adjective itu apa sih? Menjelaskan noun. Noun di sini siapa? Man-nya, ya. Siapa yang talking? Yang sedang berbicara siapa? Man, ya. The man talking to his friend has a word. Laki-laki yang sedang berbicara di ke temannya itu memiliki jenggot ya kalau nggak salah ya. Itu. Jadi jangan salah, bedakan talking yang sini dengan yang ini. Kalau di kalimat ini, verbnya itu adalah has ya. Verbnya has. Sedangkan subjeknya adalah the man ya. Nah, di sini
cara membedakannya gitu ya. Ingat present participle itu adalah verb ing. Dia berkedudukan dua. Kalau nggak sebagai verb, juga sebagai adjektif. Tandanya apa tadi? Kalau sebagai verb depannya ada eh, mohon maaf ya, sambungan saya eh, mati ya, karena saya itu di luar kota ini. Tadi mas sampai mana ya sini? Oke, kita lanjutkan ya. eh oke, sekarang jadi adjektif itu menjelaskan noun. Misal saya mau bilang em, anak kecil yang berdiri di depan pintu adalah anak saya, misal. Berarti gimana? The kid standing ya. Standing. Berarti yang sedang berdiri standing in front of the door ya is my daughter. Nah, ini sama ya. The kid standing in front of the door is my daughter. Nah, di sini standing di sini adalah adjektif. Menjelaskan apa? Menjelaskan kid. Kid yang sedang apa? Yang sedang berdiri. Nah, kalimat ini subjeknya adalah the kid ya. Kemudian verbnya adalah to be ini, bukan standing. Paham ya? Oke, sekarang kita tebak-tebakan lagi. Yang ini, jawabannya apa? Silakan di kolom chat ya. Oke, sudah ada yang masuk. Ini kayaknya ada yang baru, ada yang lama ya. Iya, koneksi saya tidak stabil. Kalau di rumah saya pakai WiFi. Ini saya di luar kota pakai tethering. Aduh, mohon maaf ya. Ah, ah, oke, oke. Bagi pendatang baru, selamat datang ya. Bagi yang sudah lama, semoga istiqomah ya. Bersama saya nggak bosan. Oke, oke, oke. Oke, di sini kita ini. Kita cari dulu ya. Di sini verbnya adalah is ya. Verb. Berarti ini sudah bukan verb ya. Ini sudah bukan verb. Ini harusnya ini adjektif. Berarti ini sudah ada subjek. Berarti kita jangan milih subjek, jangan milih verb. Ini jangan milih to be juga. Karena di sini sudah ada to be ya. Berarti uh, to be salah, to be salah, subjek juga salah. Karena subjeknya sudah ada ya, the child. Berarti yang enggak ya, now, yang A ya. Betul ya? Oke. Jadi kalau sudah komplit semua, sudah ada subjek, sudah ada verb ya, jangan milih subjek dan jangan milih verb. Gitu ya. Oke. B itu is ya, salah ya kalau B. Kenapa? Karena di sini sudah ada is. Ya, berarti kalau is nanti double verb ya. Ini kan one clause. Karena sudah ada is di sini, the child now playing berarti anak kecil yang sekarang sedang bermain ya di halaman adalah anak saya, gitu ya. Oke, ini skill keempat. Kita langsung skill kelima. Saya agak ngebut karena ini review ya. Oke, kalau tadi present participle, sekarang past participle. Ini lebih ada tiga kedudukan ya dia. Dia ada enggak sih tetap dua kedudukan, tapi agak lebih complicated sedikit. Saya nggak pernah bilang susah, nanti malah malah langsung underestimate susah ya. Oke, jadi past participle itu bisa bertindak sebagai verb, bisa bertindak sebagai adjektif juga ya. Past participle itu adalah verb tiga. Yang pertama, ya, the family has purchased a television. Jadi, past participle bertindak sebagai verb kalau dia didahului oleh has, have, atau had. Ya, dia bertindak sebagai verb. Atau yang kedua, kalau didahului oleh to be. Ya, to be itu apa aja? Is, am, are, was, were, been, ya. Itu dia juga bertindak sebagai verb. Ya, jadi diingat-ingat ya. Past participle atau verb 3 itu bertindak sebagai verb kalau di depannya ada has, have, had,
atau to be. Is, am, are, was, were, been. Kalau dia tidak didahului dengan ini, berarti dia adjektif. Gitu aja ya. Kalau dia tidak didahului dengan ini, berarti dia adjektif. Cuma nanti kita akan overlapping dengan verb 2. Ya. Nah, ini verb 2 atau bukan? Kalau ini kan kelihatan ya, written pasti verb 3. Tapi ada verb 2 yang mirip dengan, yang sama dengan verb 3. Nah, itu kita lihat konteksnya berarti ya. Oke, bentar. Yang ini dulu ya. The family has purchased a television. Keluarga itu sudah membayar sebuah TV. The poem was written by Paul. Nah, ini berarti passive voice ya. Poem itu cerita atau puisi ya. Puisi ditulis oleh Paul ya. Be verb 3 itu passive voice. Oke. Nah, yang ini. The television purchased yesterday was expensive. Nah, ingat ya, ini adjektif yang artinya pasif. Bukan seperti ini jadi. Di sini saya garis bawahi ini adalah subjeknya, was ini adalah verbnya. Jadi verb itu bisa kata kerja secara murni atau to be. Ya. Oke. The television purchased yesterday was expensive. Televisi yang dibayar kemarin mahal, gitu ya. Kemudian ini the poem written by Paul appear in the magazine. Ini adalah subjeknya, appear ini adalah verbnya, bukan written-nya ya. Kalau diartikan cerita atau puisi yang ditulis ya, yang ditulis bukan yang menulis ya, yang ditulis oleh Paul terbit di majalah. Gitu ya. Ini semuanya verb 3. Oke ya. Ingat, verb 3 atau past participle bertindak sebagai verb jika depannya has, have, had, atau to be. Kalau depannya tidak ada itu berarti dia adjektif, yaitu menjelaskan noun yang artinya pasif. Dibayar, ditulis. Gitu ya. Oke, coba yang ini. Silakan, ini jawabannya apa? Ya, HP ku ya. Silakan jawabannya bisa di chat. Oke, ada tiga jawaban yang masuk. A, A, eh, D, D, D. Oke, kita cek ya. Oke. Oke, di sini the package itu adalah subjek, kemudian di sini will arrive itu adalah verb ya. Berarti kita sudah tidak butuh subjek dan tidak butuh verb. Dan ini ada adjektif ya, mailed. The package mild, dikirim ya. Berarti kita sudah tidak butuh subjek dan verb. Ya, berarti have, nah ini jadi kata kerja, were jadi kata kerja, them nggak cocok karena ini bisa objek, D yang cocok ya, just ya. Oke, betul ya. Oke, coba jawaban yang terakhir, D betul. Oke, ingat ya yang ini. Uh, a past participle a past participle often ends in ed. Ya, kalau yang verb beraturan ya. Verb beraturan itu kayak perpindahan verb 1, verb 2, verb 3 tinggal ditambahi ed. Tapi kalau kayak yang tidak beraturan itu justru mudah ya. Verb 3-nya. Ya. But there are also many irregular past participle ya, regular sama irregular. For many verbs, including ed verbs, the simple past and the past participle are the same. Ya, tadi yang saya sampaikan, and can be easily confused dan dapat membingungkan. Ya. The ed form of the verb
can be the simple past, the past participle, atau adjective. Ya, jadi ada 3 kemungkinan ya past participle itu ya. Yang ini tuh sebenarnya verb 2 ya di sini. Kalau kita lihat konteksnya, ini bukan verb 3. Ini bukan past participle. Kenapa? Karena tidak ada verb yang lain ya. Berarti ini pasti bukan adjective. Nggak ada verb yang lain kan? She paint this picture. Berarti ini simple past ya. Yang ini simple past. Kemudian yang ini, she has paint. Ini verb 3 karena di belakang has. Berarti yang paint ini past participle. Bertindak sebagai verb ya. Kemudian yang ini, karena di sini udah ada verb is, berarti paint di sini adalah past participle yang bertindak sebagai adjective. Gitu ya. Oke, I think it's clear. Next. Ingat-ingat ya, ada present participle, ada past participle. Nah, tadi udah one clause, sekarang kita ke multiple clause. Ya. Apa bedanya one clause dan multiple clause? Kalau one clause tadi ya, yang skill 1 sampai 5 ya, itu one clause, berarti tidak ada konektor. Jadi wajibnya hanya memang harus satu subjek dan satu verb. Masing-masing satu. Tapi kalau multiple clause, boleh lebih dari satu subjek dan verbnya. Syaratnya apa? Ada konektor. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Untuk skill 1 sampai 5, one clause. Kalau yang ini yang mau kita bahas itu multiple clauses. Ya. Many sentences in English have more than one clause. A clause is a group of words containing a subject and a verb. Whenever you find a sentence on the TOEFL test with more than one clause, you need to make sure that every subject has a verb and every verb has a subject. Next, you need to check that the various clauses in the sentence are correctly joined. There are various ways to join clauses in English. Certain patterns appear frequently in English. On the TOEFL test, you should be very familiar with this pattern. Oke. Skill 6. Use, ini konektor ya. Use coordinate connector. Oke. Coordinate connector itu hanya ada tuh keempat ini ya. Bapak Ibu atau Mbak-mbak ya. And, but, or, 5 ya, or, so, dan yet. Ini konektor. Jadi kalau udah ada konektor, berarti boleh subjek dan verbnya lebih dari satu dan dua ya biasanya. Jadi satu konektor, dua subjek, dua verb. Gitu ya. And, but, or, so, yet. Seperti ini. Tom is singing and Paul is dancing. Ya, ini kan Tomnya subjek, is singing verb, Paul subjek, is dancing verb. Ya, oke. Jadi kalau ada konektor berarti boleh. Oke. Ini ya, koordinat konektor. Di sini ada ringkasannya. And, but, or, so, yet. Ingat, khusus koordinat konektor itu ada komanya ya sebelum koordinat konektor. Jadi penting ya koma di sini. Ini tidak untuk di-ignore ya. Subjek verb, koma, koordinat konektor, subjek verb. Oke. Silahkan yang ini jawabannya apa? Ya, boleh tanya, silakan. Oke, jawabannya B. Yang masuk B ya, coba. A power failure occurred. The lamps went out. So, ya betul ya. Di sini koordinat konektornya hanya so ya, berarti yang B. Oke, betul. Terima kasih Mbak Delita dan Mbak Dewi. Diingat-ingat ya, and, but, also, yet. Oke, sekarang kita ke skill yang ke-7. Masih tentang konektor. Jadi sebenarnya skill 6 dan skill 7 itu diingat-ingat aja kalau ada konektor pasti boleh lebih dari satu. Nah, di sini
dikelompokkan pakai use adverb time and cause connector correctly. Apa aja konektor uh, adverb time and cause itu? Nah, ini semua konektor ya. Adverb time, konektor konektor yang time sama cause. Kalau time itu after, as long as, and as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, while. Kalau cause atau sebab itu bisa as, because, in as much as, now that, since. Nah, di sini dilihat ada dua format ya, ada dua format. Konektornya ditaruh di tengah ya dengan rumus SVC SV gitu ya. Subject verb konektor subject verb gitu ya kalau saya nulisnya ya. Atau format yang kedua, konektornya ditaruh depan tapi dikasih koma ya. Ini komanya ini ada artinya ya. Atau pakai format yang kedua apa? Konektor subject verb koma subject verb gitu ya. Ada contohnya nggak? Ya ini. Nah, silakan. Yang ini dikerjakan. Oke, jawabannya sudah ada yang masuk. D. D. Eh, ada dua jawaban ya? Oke, D ya. Oke, kita cek ya. Berarti di sini ada koma ya. Berarti pakai format yang nomor dua ya. Apa itu? CSV gitu ya. Saya biar biar enak. Eh, C konektor ya. Subject verb, koma subject verb. Oke. Di sini ada berarti ini di sini adalah subject, missed di sini verb. Nah, di was di sini verb. Berarti kurang apa? Ini sudah kan? Verb sudah, subject verb sudah. Subject verb sudah. Berarti kurang CS. Berarti konektor subject gitu ya. Mana nih yang ada konektor sama subjeknya? Yang D ya. Ini konektor, ini subject gitu ya. Oke. Ada lagi di chat. Subjeknya iya iya. Jadi harus ada subjeknya ya. Tetap skill-skill yang sebelumnya tetap dipakai. Oke, it's good. Nah, tapi sampai sini ya bahasa Inggris masih on track ya, masih on point. Tapi nanti ke belakang-belakang banyak pengecualian ya. Memang yang membuat bahasa Inggris susah, utamanya biasanya bagi orang-orang eksak ya. Saya kan orang eksak, yang biasanya ada rumus-rumus pasti yang nggak yang jarang ada pengecualian. Tapi kalau bahasa Inggris itu memang banyak hal yang nggak bisa pakai rumus yang kita mau nggak mau harus menghafalkan. Contohnya kayak perpindahan verb satu ke verb 2, kemudian ke verb 3, nggak ada rumusnya. Mau nggak mau harus dihafalkan. Kayak menulis ya, write, wrote, written gitu kan. Nah, gitu. Oke, ini sementara ini masih on point ya. Formatnya ada yang ini, ada yang ini. Ya. Oke, sekarang skill ke-8. Ini masih review ya. Skill ke-8, use other adverb connector. Tetap tetap konektor ya. Kita langsung ke, nah ini yang saya suka dari buku ini, sudah ada summary-nya ya. Ini ada konektor yang lainnya. Dalam bahasa Inggris itu konektor banyak banget ya. Ada if, ada in case, provided itu konektor loh ya. Providing juga konektor. Condition ya. If, in case, provided, providing, unless, whether, although, even though, while, whereas, konektor manner itu ada as, in that, ada place, where, wherever, gitu ya.
Kita lihat formatnya apakah masih sama dengan yang tadi? Masih ya di sini ya. Format yang pertama adalah SVC ya. Subject verb, konektor, subject verb. Yang formatnya kedua, konektor, subject verb, koma, subject verb. Oke, nah di sini mulai ada pengecualian ya, mulai ada pengecualian. Nah, baru halo. Oke, sudah kedengaran suara saya? Dengar, dengar. Oke, mohon maaf sekali ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, saya saya ini pakai tethering HP ya, karena saya tidak di rumah. Oke. Nanti kalau saya keluar lagi, tolong ditunggu ya. Saya berusaha masuk lagi. Oke, kita kembali. Di sini sudah mulai ada pengecualian ya. Padahal baru saja tadi saya bilang ya, ternyata sudah ada. A comma is often used in the middle of the sentence with a contrast connector. Oke, jadi kalau pakai konektor yang kontras, ya, yang ini ya. Although, even to, while, whereas. Pokoknya yang kontras. Itu walaupun konektornya di tengah. Nah, ini kan kalau konektor di tengah kan harusnya nggak ada komanya ya. Tapi khusus untuk while, kemudian yang di sini-sini ini pokoknya ini ada komanya, gitu ya. Nah, sudah mulai harus menghafal ya ini. Makanya saya tuh sangat appreciate sama orang-orang yang bisa banyak bahasa itu ya. Bagus banget memorinya. Itu ya. Tetap rumusnya yang pertama adalah SVC, SV. Yang kedua adalah konektor SV, SV. Pengecualian untuk yang ini, walaupun konektor di tengah tetap harus ada komanya. Gitu ya. Nah, ini silakan dikerjakan yang ini, contoh yang ini. Oke, jawabannya, loh, beda-beda. Oke, kita bahas ya. Hmm, kok beda-beda? Oke, di sini ya. You will get a good grade. Nah, ini you ini sudah subjek. Will get ini verb ya, satu kesatuan ya. Karena kalau will aja itu model ya, bukan verb.
Provided itu adalah konektor. Berarti mudah kan ini? Berarti kan yang D. Kita berarti butuh apa? Subjek, verb. Ya kan? Ingat rumus yang ini, yang nomor pertama. Nah, SVC, SV. SVC butuhnya SV. Ini subjek, ini verb. Gitu ya. Yang D. Miss mau tanya, Ya, silakan. kok provided itu bisa jadi konektor ya? Bukannya itu yang on ya? On-nya itu kan kalau yang tadi di awal tuh rumusnya kan kalau on object of proposition, kalau ada on berarti subjeknya hilang. Berarti the exam-nya kan hilang. Berarti kita butuh subjeknya you dan study. Iya betul yang Jadi D jawabannya. Hmm, tapi Tapi di sini, provided itu memang konektor ya, iya Mas? ini, di sini. Nah ini. Provided, providing, ini. Hmm, Nah, oh artinya ya, oke. asalkan ya. Artinya asalkan. Oke. Hmm, ya, makasih. Oke. Silakan boleh bertanya. Nah, ini eh, skill yang batch 1 dan 2 sudah saya bahas. Kita ke skill baru. Yang benar-benar baru. Ya. Karena sebenarnya skill 1 dan 8 sudah ada di YouTube saya. Kita ke skill 9 yang belum pernah kita pelajari. Ya. More sentence with multiple clauses. As we saw in skill 6 through 8, many sentences in English have more than one clause. In skill 9 through 12, we will see more patterns for connecting the clauses in the sentences with multiple clauses. Because this pattern appear frequently in English and on the TOEFL test, you should be very familiar with them. Okay, skill 9. Use noun clause connector correctly. Apa itu noun clause connector? Oke. Oke. Ini mulai ya, mulai patternnya agak uh, berubah. A noun clause is a clause that functions as a noun. Nah, ini. Because the noun clause is a noun, it is used in a sentence as either an object, an object of preposition, or subject of the sentence. Oke, jadi gini. Kalau saya jelasinnya biar mudah, I know when he will arrive. Oke. I subject, no verb, when connector, he subject, will verb. Jadi masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi nggak, kalau saya nggak merepotkan noun clause connector atau bukan. Ya, when kan connector. Kemudian ini, I'm concerned about I subject, I'm concerned itu verb, when connector, he subject, will arrive, verb. Masih normal ya. Rumus SV, CSV. Nah, kemudian yang ini, when connector, he subject, will arrive, verb. Ya. Kemudian is verb. Nah, di sini harusnya kan ya. Ini yang mulai baru yang ini. Yang ini sama ini saya bilang sama lah dengan skill sebelumnya. Ini yang mulai baru. When he will arrive is not important. Ini seolah-olah kurang satu subjek, ya kan? Ya, when itu konektor, he itu subjek, will arrive itu verb, is-nya verb. Kok kurang subjeknya? Nah, karena when di sini bertindak sebagai subjek juga, ya. When he will arrive itu subjeknya is ini, satu kesatuan. Nah, kan disebut sebagai noun clause as subject.
Jadi verb is ini subjeknya tuh yang ini yang dikotai ini. Ya. Nah, makanya disebut sebagai noun clause as a subject. Jadi when he will arrive, nah itu subjek. When he will arrive, subject is not important. Tidak penting. Nah, kita pelan-pelan yang ini ya. Oke. eh Was late, ini kan was-nya adalah verb, cause menyebabkan verb. Berarti pakai yang ini ya. Berarti kurang apa? CS. Ya kan? Ini kan yang ini. Nah, yang ini kan rumusnya adalah CSVV. Ya, CSVV. Di mana CSV yang depan itu adalah noun. Oke, saya tuliskan di sini rumusnya ya. Hmm. Rumusnya kan CSVV. V-nya 2. Nah, yang ini paket yang depan CSV itu adalah sebagai subjek dari verb yang ini. Ya, oke. Berarti dia ini kan VV ya. Verb. Was verb, cause verb. Nah, VV berarti kurang apa? CS, konektor dan subjek. Mana ini yang konektor dan subjek? Coba mana? Silahkan jawab. Oke, sudah ada yang di chat. Ah, betul. Nah, hmm, karena that itu adalah konektor, he adalah subjek ya. Berarti kalau kita utuh ya, secara utuh ya, that he was late ya, cause many problem gitu. Penekanan cara bacanya ya. That he was late cause many problem. Intinya karena dia telat itu menyebabkan banyak masalah. Ya, nanti kalau misal mau bikin catatan tinggal diputar ulang ya video saya ini ya. Ini kan saya nulisnya kan sembarangan ya di mana-mana ya. Oke. Nah, di sini ada summary-nya untuk skill 9. Noun clause connector. What, when, where, why, how, whether, whenever, whither, if, that. Ini biasa ya, kayak tadi ya. Subject, verb, connector, subject, verb. Nah, ini konektor, subject, verb, verb. Ini dikotain ini karena ini bertindak sebagai subjeknya verb ini. Oke. Hmm, karena ini masih baru, silahkan dikerjakan ini. Contohnya nomor 1 dan 2 ya. Ini belum tentu benar ya jawabannya ini ya. Jawablah correct atau incorrect ya. Contoh yang nomor 1. When the season start is determined by the weather. Nah, ini benar karena apa? When ini adalah konektor, the season adalah subjek, starts adalah verb, is determined adalah verb. Tapi ini pasif ya. Is determined. Saya ingatkan ya, passive voice ya. Mungkin di sini ada yang lupa. Passive voice itu rumusnya be verb 3. Artinya di. Ini kan be verb 3 berarti ditentukan. Kapan season itu mulai ditentukan oleh weather. Ya. Ini benar ya. CSVV berarti yang format yang ini. Oke, kemudian yang ini. The manual subject ya kan? How konektor, the device subject should be quiet. Verb. Berarti ini SCSV. Ada nggak SCSV? Nggak ada ya. Adanya yang pertama cuma ini dan ini. Berarti ini incorrect. The manual who how the device should be built. The manual apa? Ini kan harusnya ada verbnya di sini ya kalau konektornya di tengah, ya kan? Yang format 1. Oke, sekarang silakan dikerjakan nomor 3 sampai 10 ya. Correct, incorrect. Sambil nanti saya tanya alasannya supaya bisa menjelaskan. Hmm.
Oke, saya beri waktu berapa menit? Karena 8 soal berarti 8 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Nomor 3 sampai 10. Silakan nanti jawabannya itu ya langsung nomor 3 sampai 10 gitu ya. IC, IC, IC gitu ya. Untuk alasannya tidak perlu ditulis, kalau ditulis nggak apa-apa. Nanti saya malah pengennya tuh ada yang speak up gitu menjelaskan. Karena uh, kadang kita mengajar itu sambil belajar gitu. Makanya saya mengajar ini juga cara saya untuk belajar. Biar nggak lupa bahasa Inggris saya.
Baik, sudah ada yang masuk ya? Oke, oke. Sekarang kita mulai bahas. Kita tulis dulu ya rumusnya di sini ada. Hmm. Rumus yang pertama adalah SVC SV CSVV. Oke, nomor tiga. The schedule indicate if the teams would be playing in the final game. Nah, ini benar ini. Coba saya lihat chatnya. Oke, thanks for your answers. Oke, the schedule itu adalah subject, indicated itu adalah verb 2 ya. If adalah konektor, ya. Jadi kalau menurut saya cara cepatnya adalah hafalin aja konektor itu. Nggak usah dihafalin ini konektor jenis apa nggak usah. Yang penting ngapalin aja mana yang termasuk konektor gitu aja. Karena kan banyak gitu ya. If. Karena kan nggak penting juga ya kita tahu ini if itu konektor jenis apa kan nggak terlalu penting ya. Nah ini the teams itu subject would be playing akan sedang bermain. Nah ini adalah simple future continue ya. Future continue. Ini verb ya. Berarti ini yang masuk ke rumus satu ya. SVJ, SV, SVJ, SV. Betul ya? Correct. Oke, sekarang yang nomor 4. He refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Ini pasti salah ya. Sudah kelihatan nggak ada konektornya ya kan? He refused, he subject, refuse verb to enter a plea, a plea. Nah ini harusnya subjeknya ada e-nya ya. Could not be determined. Tidak dapat ditentukan. Berarti ini verb. Nggak ada konektornya. Berarti ini missing konektor ya. Alasan yang keempat kenapa incorrect karena missing konektor. Nomor 5. Talk about where we should go for lunch. Talk. Ini verb. Sudah pasti salah ya. Karena ini rumus yang ada di sini kan kalau nggak diawali subjek ya diawali konektor. Nggak pernah ada yang diawali verb ya. Ini sudah diawali verb pasti salah. Verb where ini adalah konektor. We adalah subjek. Should go itu adalah verb. Nah, berarti harusnya ini ada subjek di depannya ya. Berarti ini missing subject. Incorrect ya. Ini incorrect. Oke. Nomor 6 ya. Why the condition of the person. Oke, why ini konektor ya. Konektor, the condition, ini the condition of the patient itu subjeknya sampai ke sini ya sebenarnya. Ini frase subjek. The condition of the patient deteriorate semakin memburuk ya. So rapidly it ini subjek ya was not explained verb. Ada nggak konektor subjek verb? Nggak ada ya di sini ya. Konektor subjek verb. Tapi kalau yang di atas tadi kayaknya ada ya skill ya. Coba kita lihat ada nggak CSV. Coba yang atas. CSV ada tapi harus ada komanya ya, harus ada komanya. Nah, berarti salah ya tetepannya. Berarti incorrect ya, karena tidak ada komanya ya incorrect. Oke. Oke. Ya dalam bahasa Inggris itu koma juga penting ya. Maka tadi ada note-nya di bawah ya. Oke. Whether or not, whether or not, the news office would be built was to be determined at the meeting. Whether, konektor ya. The new office itu subjek. Kemudian would be built itu verb ya. Pasif ya. Akan dibangun. Was to determine itu verb. Ya, berarti ini yang kedua ya. Berarti korek ya. CSVV ya. Apakah ya atau tidak? The new office akan dibangun adalah
untuk ditentukan ya. Nah, akan dibangun ditentukan saat meeting. Itu ya, itu correct. Oke, sekarang nomor 8. That, ini konektor. The professor, itu subjek. Ya. Has not yet decided, belum memutuskan ya. Telah belum, berarti belum. Belum memutuskan. Ini ada konektor lagi. Kemudian ada the paper, subjek, is, itu verb. Oke. Jadi kalau ada konektor dua, nah kalau ada konektor dua itu harusnya subjeknya tiga ya, verbnya tiga, ya kan? Nah kalau konektor satu, nah ini benar kalau ininya hilang ya. Kan kalau konektor satu, subjeknya dua, verbnya dua, umumnya seperti itu ya. Nah karena ini kebanyakan konektor, maka ini incorrect ya. The professor has not yet decided when the paper is due. Itu justru belum, belum. Justru benar kalau ini dihilangkan, gitu ya. Oke, jadi ada rumusnya nanti ya. Oke. Kemudian yang nomor 9 ya. The contract subject will be awarded, akan diberikan ya, akan dihadiahkan. Verb is, verb juga. Will be awarded is, verb juga. The question subject. Nah, ini justru salah, wis. Udah ada konektornya sama sekali ya. Oke, incorrect. He always, ini he subject, always talk, verb with whomever, ini ada konektor. He subject, please, verb, and ini konektor. Hmm, it, itu verb. Whenever, whatever, itu adalah konektor lagi. He, subject. Nah, gimana ini? Banyak ini. 8 incorrect ya, 8 incorrect. Kebanyakan konektor ya, 8. Karena that-nya tadi incorrect. That-nya konektor. Oke, sekarang ada rumusnya, ya ada rumusnya. Kalau satu konektor itu normalnya ya, dua subjek, dua verb ya. Kalau dua konektor normalnya, tiga subjek, tiga verb. Kalau tiga konektor normalnya, empat subjek, empat verb. Jadi rumusnya itu N plus 1 ya. Jadi muncul rumus matematika ya. Ya kan? N plus 1 rumusnya, N plus 1. Jadi ini konektornya plus 1 sama dengan subjek dan verb. Gitu. Ya intinya gini ya. Kalau konektornya satu, subjek verbnya dua. Kalau konektornya dua, subjek verbnya tiga. Kalau konektornya tiga, subjek verbnya empat. Nah, tapi nanti kan ada pengecualian yang ini. Ya, ada konektor yang bertindak juga sebagai subjek. Jadi subjeknya kurang nggak apa-apa. Itu ya. Oke, kita hitung dulu di sini konektornya ada berapa. Yang paling penting adalah konektor. Nah, konektornya ada satu, dua, tiga. Berarti yang ini ya. Harusnya subjeknya ada empat, ya, verbnya ada empat. Tapi ini juga boleh, boleh subjeknya tiga, ya kan? Verbnya empat. Kayak yang ini, ya kan? Ini kan konektornya satu, subjeknya satu, verbnya dua. Nah, ini juga berarti di sini boleh konektornya satu, subjeknya satu, verbnya dua. Yang boleh berkurang satu hanya subjek. Oke, saya tulis ulang ya biar biar enggak. Saya hapus aja biar enggak. Oke, loh kehapus malah. Oke, saya tuliskan dulu rumusnya. Ya, sebentar. Sini ya, di sini. Satu konektor itu umumnya dua subjek, dua verb. Atau
satu subjek, dua verb. Yang boleh berkurang hanya subjeknya ya. Dua konektor itu boleh tiga subjek, tiga verb, atau boleh berkurang satu ya. Dua subjek, tiga verb. Ini rumus yang saya bikin sendiri. Oke, ini berarti 4 subjek, 4 verb, bisa dikurangi satu, 3 subjek, tetap verbnya 4 ya. Itu ya. Nah, kita teliti tadi lagi. Whomever tadi eh, konektor, and juga konektor, whatever juga konektor. Ada 3, konektornya ada 3. Harusnya subjeknya ada 4 atau 3, verbnya 3. Oke, kita ganti warnanya ya. Ini adalah subjek, talk itu adalah verb, he di sini adalah subjek, please di sini adalah verb, did di sini verb ya, verb 2 ya. Yang ini adalah subjek, yang ini adalah verb. Kita hitung. Subjeknya ada 1, 2, 3. Berarti masih memenuhi yang ini ya. Verbnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Memenuhi. Berarti ini correct. Ya. Nanti bisa dicek. Di buku ini ada kuncinya di paling belakang. Sudah saya cek. Saya mute ya. Oke. Itu untuk skill nomor 9. Skill baru. Silakan ada yang ditanyakan sebelum kita ke skill 10 terakhir. Nanti saya jam 20.00 ada acara. Kalau sudah, nggak ada yang ditanyakan untuk skill 9, kita ke skill 10. Oke. Nah, ini bisa dicatat ya di bukunya ya. Sekarang yang skill ke-10. Use noun clause connector or subject correctly. Ya. In skill 9, we saw that noun clause connectors were used to introduce noun subject clauses. Oke, kita langsung aja ya. I don't know what is in the box. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini sudah terakomodir rumus yang saya buat ini. Ya, sudah terakomodir di situ. Lihat ya, kita I, subject, do not know itu verb, kemudian what itu konektor, yang ini verb ya. Oke. Di sini berarti konektornya satu, ya, satu konektor punya subjeknya satu, verbnya dua. Ada nggak ini? Satu S2V. Ada satu S2V. Berarti itu benar. Tapi urutannya ya, urutannya harus SV, CV. Ya. SV, CV. Nggak boleh SV, nggak boleh uh, VVS itu nggak boleh ya. VVCS itu nggak boleh. Ya, coba yang ini. We are concerned about, we, subject, are concerned itu verb, who, konektor, will do verb. Sama ya. Ini sama ini sama. Benar. Kemudian ini. Whenever ini format yang ketiga. Whenever adalah konektor. Is coming adalah verb. Kemudian must bring itu adalah verb. The party adalah subject. Oke. Nah, ini urutannya. Ini urutannya mau salah masalah ya. Tapi tetap dihitung konektornya satu, subjeknya satu, verbnya dua. Masih memenuhi ini ya. Satu subjek, dua verb ya. Whoever is coming to the party must bring a gift. Cara bacanya gitu, supaya nggak bingung ya. Jadi sebenarnya yang CVS, konektor verb subjek, itu adalah subjek untuk verb yang ini. Sebenarnya seperti itu. Makanya disebut noun clause as subject. Cara bacanya seperti ini. Whoever is coming to the party, siapapun yang sedang datang ke pesta, must bring a gift. Harus membawa sebuah hadiah. Gitu ya.
Whoever is coming to the party must bring a gift. Nah, ini tetap memenuhi rumus saya yang ini tadi. Konektornya 1, subjeknya 1, verbnya 2. Itu ya. Oke, langsung aja. Ini langsung aja yang ini. Coba yang ini. Jawab yang itu. Oke, ada jawaban yang masuk. C, what? Oke. Yang lagi. C. Oke. Yang lagi. C, oke. Kita bahas ya. Berarti was on television made me angry. Berarti was di sini adalah verb, made verb. Nah, berarti kurang. Nah, pakai yang rumus ini berarti ya. 1C, 1S, 2V ya. 1C, 1S, 2V. Berarti V-nya sudah ada ya. Ya ini 1, 2 berarti tinggal 1C dan 1 subjek. Konektor. Oh, oke. Coba kita baca ya. Jawabannya adalah C. Oh, ini television ini subjeknya ya. Oke. Berarti kurang konektor ya. Kurang konektor. Ini ya sudah. Berarti tinggal ini. Berarti, oke. Di sini yang konektor hanya C dan D. Nah, ini bukan konektor. Kita butuh konektor ya di sini. Televisionnya subjek di sini. eh what sama when. Berarti kita harus tahu konteksnya. Ya. Was on televisi. Pakai shot ya. Was on television made me angry. Berarti what ya. Konteks yang benar sini adalah what. Apa yang ada di televisi. Ya, C. Ya, me as a subject ya. Me as a subject. Hanya saja kadang untuk memudahkan kita supaya memenuhi ini. Nah, berarti kurang konektor ya. Kan kayak ini tadi. Nah, ini kan sebenarnya objek ya memang. Cuma untuk memudahkan rumusnya ya. Nah, biar tetap satu subjek, dua verb, konektor ya. Nah, ini sebenarnya kalau digabung subjeknya yang ini ya. What was on television, subjek gitu ya harusnya. Made verb me angry. Ini objeknya yang ini. Gitu ya. Oke. Eh on itu bukan konektor ya. On bukan konektor. On itu preposition ya. On bukan konektor. Nah, yang ini noun clause connectors. Subject. Who, whoever, what, whatever, whichever. Jadi seperti ini. I know what happened. Aku tahu apa yang terjadi. Nah, sebenarnya ini kan satu konektor. Nah, harusnya kan ini ada subjeknya ya. Tadi ya, SVC, SV ya. SVC, SV. Tapi di sini konektor itu bertindak dualisme. Ya, bertindak dua. Dia sebagai konektor, dia juga sebagai subjek. Ya.
Jadi ininya dirapel menjadi konektor, ya kan? Jadinya hanya SVCE. Jadi hanya SVCV, ya. SVCV, ya kan? I know what happened. SVCV. Jadi di sini sebenarnya what di sini merangkap juga sebagai subjek. Makanya disebut non-connector atau subjek. Gitu ya. Nah, ini sudah mulai ya, sudah mulai tidak konsisten ya dia bahasa Inggris ini. Jadi I know what happened. Ini ini pakai konektor yang di tengah atau konektor yang di depan. Berarti what happened was great. Berarti ini konektor verb verb. Ini sebagai subjek juga ya. What happened was great. Ini seolah-olah tidak ada subjeknya, tapi konektor di sini bertindak sebagai subjek. Nah, makanya di sini nanti rumus saya masih tetap bisa digunakan. Ya kan? Konektornya satu, subjeknya berapa ini? Satu subjek, dua verb. Ya kan ini? Konektor satu, subjeknya satu, verbnya dua. Nah, masih applicable dengan rumus yang ini. Nah, yang sebelah ini. Ya, itu. Terus kita kita coba yang ini ya. Ya. The game show contestant The game show contestant was able to respond to whatever we asked. Oke. Oh, the game show. Hati-hati loh ya. Ini tadi saya hampir kegocek, saya kira ini verb. Ini noun. Show di sini noun. Memang dalam bahasa Inggris tuh ada vocab yang mirip ya. Kayak love. Love itu kan bisa noun, ya, bisa verb. Nah, kayak show ini. The game show contestant. Berarti kalau ini subjek ya. The game show contestant artinya adalah kontestan dari game show itu gitu ya. The game show tadi saya mikir loh, the game show itu kan harusnya show segini ya kalau singular ya. Kok nggak ada S-nya? Oh ternyata dia show sebagai noun di sini ya. The game show contestant berarti kontestan show game show itu was able, nah ini verb ya, ini verb to respond to whether ini adalah konektor was us verb. Oke. Berarti ini juga bertindak sebagai subjeknya. Benar ya. Ini kan sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini. I know what happened. Berarti kan ini subjek verb konektor verb ya yang ini. Subjek verb konektor verb. SVCV. Ya kan? SVCV. Berarti dia correct. Gitu ya. Kemudian yang eh, nomor dua, ya nomor dua terakhir ya, sudah jam 8. You should find out, berarti ini you, subject, should find out. Ini idiom ya, find out itu verb ya, idiomatic language ya, find out. You should find out, ini konektor, kemudian ini the best physics department. Oke. Ini subjek segini banyaknya ya, nggak ada verbnya ya. The best physics department. Berarti departemen fisika terbaik. Salah. Ini rumusnya apa? SVCS. Apa ada SVCS? Nggak ada. Nah, adanya SVCV atau CVSV. Nah, ini nggak boleh. Harusnya ada V-nya biar benar ya kan? Konektor di tengah, subject verb, subject verb. Ini kurang verb ya, missing verb. Makanya incorrect. Baik, terima kasih ya untuk malam ini. Kita mempelajari dua skill baru, yaitu skill 9 dan skill 10. Buku Longman-nya sudah saya attach Google Drive-nya di uh, deskripsi grup, bisa di-download ya. Kemudian kemarin hari Rabu harusnya ada kelas TOEFL ya, tapi saya masih di luar waktu itu kehujanan ya. Saya
saya di ayam geprek sai kehujanan, jadi nggak bisa pulang. Besok diganti, yang kemarin kosong diganti besok ya, insya Allah ya. Besok Jumat ya, setengah 8, setengah 8 ya. Baik, terima kasih. Besok silahkan bergabung lagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.